Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam belajar meskipun kita belajar dari rumah, ya. Ya. Baik, sebelum kita mulai, kita semangat dulu ya. Jadi kalau Ibu bilang kelas 7E, kalian menjawab semangat, cerdas, dan berkarakter. Ya, sekali lagi kalau Ibu bilang kelas 7E, kalian jawab semangat, cerdas, dan berkarakter. Siap? Siap, Bu. Ya, baik. Kelas 7E. Ya, Ibu ulangi satu kali lagi ya. Kelas 7E. Semangat, cerdas, dan berkarakter. Iya, baik. Terima kasih untuk semuanya ya. Jadi kita mulai dulu pelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Tolong kepada Nak Vera untuk memimpin doa pada pembelajaran kita hari ini. Silakan. Oke, terima kasih Pak Olay, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Doa mulai. Makasih, Bu. Iya, baik. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah bagusnya kalau kita bernyanyi dulu ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, kepada Nak siapa ini? Farda. Nak Farda, silakan pimpin lagu Indonesia Raya. Silakan. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia merdeka. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Raya. Iya, tepuk tangan dulu untuk semua. Ya, semangat ya. Ya, jadi salah satu rasa nasionalisme kita, yakni kita harus bangga menyanyikan lagu nasional, terutama lagu Indonesia Raya. Ya, baik. Ibu ingatkan untuk kalian isi link daftar hadir yang ibu sudah bagikan di WA ya, link daftar hadir. Itu link daftar hadirnya ke Google Classroom ya, seperti biasa. Bukan, ke Google Form ya, seperti biasa ya. Jadi jangan dilupa sebagai penilaian kehadiran kalian. Baik, anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu tes deskripsi, kemudian bagaimana ciri bahasanya ya, bagaimana strukturnya dan sebagainya ya. Pada hari ini kita akan kembali menelaah struktur teks deskripsi yang kemudian dilanjutkan dengan kalian mencoba untuk menulis teks deskripsi sesuai dengan apa yang kalian amati di lingkungan kalian ya, seperti itu. Baik, ibu akan tampilkan dulu bahan ajar yang akan kita pelajari ya. Ini jadi hari ini materi kita adalah tentang teks deskripsi ya. Kemudian ini adalah indikator yang harus kita capai pada hari ini, yaitu indikator 321 menelaah struktur dan ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Kemudian indikator kedua adalah 4.2.1 menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca dan ejaan ya. Jadi sebelum kalian menulis teks deskripsi, tentunya kalian harus mampu mengetahui bagaimana struktur dan ciri kebahasaan dalam teks tersebut, agar apa yang kalian tulis itu bisa bisa tepat ya. Ya, jadi yang kalian harus perhatikan itu ketepatan strukturnya dan ciri kebahasaannya. Baik, kita akan lihat kembali, ibu akan ingatkan kembali yang termasuk struktur teks deskripsi itu sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada identifikasi, deskripsi bagian, kemudian penutup ya, itu. Kemudian ciri bahasa ini ada 7 ya, mungkin ini kalian juga bisa lihat di buku paketnya ya. Jadi menggunakan kata-kata khusus, mengonkretkan ya. Misalnya warna dirinci dengan warna merah, kuning, atau hijau itu. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat rincian untuk mengonkretkan ya. Misalnya ibuku orang yang sangat baik. Jadi dia baiknya itu kenapa? Jadi harus dirincikan supaya lebih konkret. Dia berusaha menolong semua orang, dia ramah, itulah kebaikannya. Itu kayak yang dikatakan dengan menggunakan kalimat rincian. Kemudian yang ketiga menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan. Kemudian yang keempat menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret ya. Nah, misalnya pasir pantai lembut seperti bedak bayi ya, hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Nah, inilah majas ya, inilah majas yang sering terdapat dalam sebuah teks deskripsi ya. Jadi itu salah satu dari ciri bahasanya, menggunakan majas ya. Jadi ini adalah majas personifikasi, angin pantai lembut mengelus wajah kita. Jadi artinya sesuatu dianggap melakukan hal seperti yang dilakukan oleh manusia ya. Sama juga ketika dikatakan matahari tersenyum kepadaku. Nah itu. Selanjutnya nomor 5 menggunakan kalimat rincian ya. Terumbu karang berwarna-warni, ada terumbu karang oranye, abu-abu, hijau muda itu.
Yang keenam, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Nah, ini nomor 6 sesuai dengan pengertian dari teks deskripsi ya. Jadi teks yang isinya itu membuat pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Selanjutnya, yang ketujuh, teks deskripsi memunculkan kata ganti orang, kucingku, ibuku. Nah, itu. Baik, itu adalah ciri bahasanya. Kemudian ini jenis teks deskripsi. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana langkah-langkah menulis teks deskripsi ya. Nah, jadi yang pertama tentukan dulu objek apa yang kalian ingin deskripsikan. Kemudian buatlah kerangka bagian yang akan dideskripsikan. Kemudian carilah data objek yang ditulis ya. Kemudian tatalah kalimat-kalimat menjadi paragraf. Ya, jadi yang terpenting dulu adalah kalian harus tahu objeknya apa. Ya, misalnya lingkungan sekolah kalian apa yang terdapat dalam sekolah itu atau dalam kelas kalian. Ya. Kemudian yang kelima, perincilah objek yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Ya, itu seperti tadi seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan langsung ya. Mengenai langkah-langkah ini ada link YouTube yang Ibu bagikan di grup WA kalian ya. Kalian bisa lihat di situ tentang bagaimana menyusun kerangka untuk menulis teks deskripsi. Kalian bisa lihat di situ ya. Baik, sebelum kalian menulis teks deskripsi, kita lihat dulu ya. Kita lihat ini bagaimana struktur dari contoh teks deskripsi berjudul Taman Nasional Bantimurung. Ya, baik. Coba Ibu minta dulu salah seorang dari kalian untuk membacakan bagian identifikasi dari teks ini. Coba Irmayanti, coba dibaca. Nah, ini supaya kalian bisa ingat kembali bahwa oh ini identifikasi ini berisi ini ya. Nah, itu. Coba silakan. Silakan Irmayanti. Taman dengan luas sekitar 47.770 ini terletak di Kecamatan Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan. Lokasi tempat wisata ini berada di Kabupaten Maros dan Pangkep. Taman ini jarakku dari kota provinsi yaitu Makassar. Sudah, Bu? Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi sebagaimana yang kalian pahami bahwa yang terdapat dalam dalam identifikasi itu adalah apa? Penentu identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Pada bagian ini berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah, makna, nama, dan gambaran umum. Nah, inilah yang kalian harus perhatikan sebentar ketika kalian menuliskan teks deskripsi ya. Itu. Kemudian selanjutnya deskripsi bagian ya. Nah, ini. Coba dibacakan satu paragraf saja. Yang penting kalian bisa mendapatkan gambaran bahwa oh inilah yang dikatakan deskripsi bagian ya. Coba Asma, coba dibacakan Asma. Saya, Bu. Oh ya, Fatmawati, silakan Fatmawati. Iya, Bu. Ya, Fatmawati ya. Ya, Fatmawati. Paragraf pertama, silakan dibaca deskripsi bagian. Iya, Bu. Deskripsi bagian. Sebagai objek wisata andalan, Bantimurung menyodorkan beragam atraksi wisata menarik. Air terjun yang mengalir deras, aliran sungai dengan tepian berbatu yang diapit kokohnya tebing terjal, serta sejuknya hawa menjadi suguhan yang mengundang banyak pengunjung. Bantimurung pun dikenal hingga ke mancanegara sebagai
The Kingdom of Butterfly, sebuah julukan yang diberikan karena keanekaragaman dan kelimpahan kupu-kupunya. Ini pula lah yang mendasari Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung mengembangkan penangkaran kupu-kupu yang diusung dalam konsep Taman Kupu-kupu. Selain untuk kepentingan konservasi jenis, Taman Kupu-kupu ini berfungsi sebagai wahana pendidikan konservasi bagi masyarakat umum. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih ya, Fatmawati. Ya, jadi ini adalah bagian dari struktur deskripsi bagian ya. Kita lihat kembali apa isi dari deskripsi bagian itu. Nah, kita lihat bahwa dalam deskripsi bagian itu berisi mengenai gambaran-gambaran bagian dalam tes tersebut. Atau lebih mudahnya, deskripsi bagian ini adalah pengklasifikasian yang dijelaskan secara rinci dengan memberikan suatu gambaran-gambaran yang jelas. Jadi kalau tadi itu diidentifikasi, digambarkan secara umum objeknya, pada deskripsi bagian kalian harus menggambarkan secara rinci lagi ya. Misalnya mulai dari warnanya ya, kemudian bentuknya misalnya sebuah bangunan. Nah, itu dirincikan dalam deskripsi bagian. Nah, itu bisa dipahami ya, mulai dari identifikasi sampai deskripsi bagian bisa dipahami semua? Bisa, Bu. Bisa ya? Iya. Ya, baik, kita ke struktur yang terakhir. Kita lihat struktur yang terakhir. Yang terakhir adalah bagian simpulan atau penutup ya. Nah, apakah isi dari simpulan ini? Coba satu orang baca lagi, dari laki-lakinya lagi ya. Coba Sainal baca. Coba dilihat apa yang menjadi simpulan dari bacaan tadi tentang Taman Nasional Bantimurung. Ya, ada Sainal, ada? Sainal. Ada, ya. Bisa dilihat? Halo, Bu. Ya, bisa dilihat, Sainal? Saya, Bu. Ya, silakan dibaca. Saya, Bu, bisa. Ya. Silakan dibaca, Sainal. Keindahan Taman Nasional Bantimurung memang tak perlu diragukan lagi. Objek wisata ini menjadi rekomendasi yang tepat. Iya, iya. Bu, Iya, didengar. keindahan Taman Nasional Bantimurung memang tak perlu. Objek wisata ini menjadi rekomendasi yang tepat untuk dikunjungi karena selain menjadi wisata dapat juga memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan. Misalnya, kita dapat melihat adanya ratusan spesies kupu-kupu yang berterbangan dengan bebas, sehingga Taman Nasional Bantimurung Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Sainal ya. Ya. Jadi yang terakhir adalah bagian simpulan ya. Kita lihat kembali. Nah, simpulan itu berisi tentang ini berisi tentang kesan umum dan kesimpulan atau penegasan ya dari objek yang kita deskripsikan. Ya, seperti itu ya. Kemudian Ibu kira kalian sudah bisa pahami semua ya, bagaimana dalam menulis tes deskripsi yang tentunya kalian harus tahu dulu apa yang menjadi strukturnya, kemudian ciri kebahasan apa yang ada dalam tes tersebut. Kira-kira kalian bisa paham, sudah bisa menulis tes deskripsi? Bisa, kira-kira ya, bisa ya.
Iya. Ya. Siap, Bu. Iya, baik. Selanjutnya, karena kita sudah bahas tentang bagaimana strukturnya, bagaimana ciri bahasanya. Jadi, objek yang kalian amati adalah rumah kalian masing-masing. Rumah kalian masing-masing. Silahkan dilihat sekitar kalian ada apa di rumahnya, bagaimana warna catnya, ya, di mana lokasinya. Jadi di bagian di bagian identifikasi kalian bisa perkenalkan dulu alamatnya di mana, ya, lokasinya di mana, ya, terletak di mana, ya, kemudian posisinya seperti apa. Nah itu. Baik, sebelum menyusun kalimat, kalian sebutkan saja dulu apa yang kalian amati di sekitar kalian. Bisa, ya? Karena ini kita belajar daring, karena biasanya kalian itu mengamati sekolah kalian, ya. Sekarang kalian amati rumah kalian masing-masing, ya. Nah, Ibu ingin kalian menyebutkan apa saja yang menjadi objek yang ada di rumah kalian. Siap? Cukup menyebutkan saja dulu objeknya. Objek apa saja, kemudian warna yang bisa kalian lukiskan warna apa, ya. Nah, seperti itu. Coba Sri Susanti, apa yang dapat disebutkan di situ, objeknya apa yang ada? Ya, yang ada di dekat saya ada kursi berwarna coklat, Ya, kemudian ada kipas angin berwarna ya. Itu saja. Apalagi? Ya, itu saja Ibu. Iya, baik. Selanjutnya, Asniar, apa yang ada di situ? Apa yang bisa digambarkan objeknya? Ya, yang bisa saya gambarkan teras rumah saya, ubinnya di teras rumah itu ada beberapa kursi, meja, kemudian masuk di dalam rumah ada ruang keluarga, ada TV, ada sofa, ada meja, sampai situ. Iya, bagus ya. Jadi ketika kalian sudah mampu menyebutkan objek-objek yang kalian bisa amati di situ, kalian sudah punya gambaran kan? Sudah punya gambaran bagaimana mendeskripsikannya dalam struktur deskripsi bagian, ya. Kira-kira sudah sudah punya gambaran, ya? Iya, Bu. Iya, jadi setelah itu kalian tuliskan dalam simpulannya bagaimana keadaan rumahnya. Misalnya rumah saya asri dan nyaman, ya, menjadi tempat peristirahatan saya, ya. Nah, itu bisa menjadi simpulan, seperti itu, ya. Baik, saya kira kalau kalian sudah paham, bisa dikerja LKPD-nya. Jadi LKPD-nya Ibu kirim di grup WA, ya. Ada di situ 5 nomor pilihan ganda. Kemudian setelah itu kalian menuliskan tes deskripsi sesuai dengan hasil pengamatan kalian masing-masing di rumahnya. Seperti itu, ya. Ya, baik, Ibu berikan waktu untuk menyelesaikan LK-nya. Jadi sedikit saja, yang penting kalian bisa mencapai hasil pembelajaran hari ini, ya. Setelah selesai ini diunggah di Google Classroom, ya. Kemudian Ibu akan menilai, ya. Silakan Ibu berikan waktu untuk menyelesaikan. Coba dilihat-lihat dulu LKPD-nya. Sudah ada, ya, Ibu sudah upload di grup WA-nya. Sudah lihat? Sudah ada? Sudah ada, Bu. Sudah lihat, Bu. Ya. Bisa dijawab-jawab dulu pilihan gandanya, ya. Nanti hasil teksnya, hasil tulisan teksnya dikirim kemana, Bu? Dikirim di Google Classroom, nak. Google Classroom, ya. Google Classroom-nya. Oh iya, Bu. Ya.
Bagaimana? Sudah dilihat soalnya? Sudah dilihat soalnya? Sudah lihat, Bu. Ya. Bu. Ya. Sudah bisa dijawab? Dijawab saja. Kalau salah kan kita perbaiki ya. Kita sama-sama perbaiki. Ayo, Bu, jawab nomor 1, Bu. Siapa ini? Siapa? Fatmawati. Iya, silakan Fatmawati. Coba dibacakan langsung anunya saja. Baik, Bu. Langsung soal petunjuk soalnya saja. Langsung jawabnya. Langsung petunjuk soal, kemudian disebutkan apa yang benar, ya. Baik. Baik, teman-teman, saya akan mencoba menjawab soal pilihan ganda. Jadi yang nomor 1, struktur teks deskripsi di atas adalah, jawaban saya adalah A, Ya, identifikasi. identifikasi. Ya, bagaimana yang lain? Sama, Bu. Sama, sepakat. Sama, Bu, jawabanku juga. Iya. Jawaban Iya, berarti ini jawaban. Ya, sudah cocok semua ya. Ini jawaban yang benar ya. Iya. Nomor 2, siapa yang bisa jawab nomor 2? Ada yang bisa jawab nomor 2? saya, Bu. Asma. Saya, Bu. Asma ya? Ya, silakan dijawab. Bu. Jadi, ya, Bu. Kalimat perincian ya. Perincian pada tes deskripsi di atas terdapat pada kalimat, ya, Bu. Kalimat perinciannya terdapat pada kalimat pertama, Bu. A. Kalimat pertama. Kenapa? Apa kalimatnya? Coba sebutkan kalimatnya. Kalimat pertama. Coba kalimatnya apa? Mereka kompak. Kelas 7H sangat bersih, tidak ada sampah berserakan atau coret-coretan. Iya, jadi rinciannya itu adalah tidak ada sampah berserakan atau coret-coretan. Kenapa dikatakan sangat bersih? Nah, rinciannya karena tidak ada sampah berserakan. Sepakat semua ya? Sepakat, Bu. Iya. Nah. Nomor 3 siapa? Satu orang lagi, nomor 3. Saya, Bu. Siapa? Siapa ya? Vera, ya, silakan. Iya, silakan Vera. Apa jawabannya Vera? 3, Bu. Jawabannya A. Memasuki bibir pantai gigi. A, Bu. A. Iya. Apa pertanyaannya? Yang termasuk majas, A, Bu. Yang termasuk majas, wajah personifikasi, Bu. termasuk majas personifikasi. Iya. Karena personifikasi itu sebagaimana yang Ibu sebutkan tadi bahwa suatu benda melakukan hal yang sering dilakukan oleh manusia. Sudah betul ya? Baik, untuk selanjutnya jangan lupa kalian upload. Iya, iya. Kalian upload saja tugasnya di Google Classroom karena waktu sudah habis. Jadi nanti Ibu akan berikan penilaian ya. Kemudian bagi untuk tugas berikutnya itu yang tentang menulis, Ibu sudah sampaikan tadi bahwa tes deskripsi yang benar adalah yang strukturnya lengkap, isinya tepat, di bagian identifikasi, bagian deskripsi bagian dan simpulan itu tepat isinya ya, seperti itu. Baik, sebelum kita tutup, jadi mungkin sampai di sini atau ada yang mau bertanya dulu sebelum Ibu tutup?
Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Ya, baik. Kalau begitu, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian Ibu sampaikan bahwa pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan ulangan harian 1 ya, karena ini adalah KD terakhir untuk tes deskripsi. Jadi pada pertemuan berikutnya kalian siap-siap untuk melaksanakan ulangan harian 1. Oke? Ya, baik. Iya, Bu. Ya. Kalau begitu kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam